Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita berbanyak kalimah hamdalah alhamdulillah. Salat Allah wa salamuhu mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita semangat untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kelak di akhirat kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang saya berada di Masjid Ampel, masjid yang amat sangat bersejarah, di mana masjid ini adalah masjid yang didirikan oleh Mbah Sunan Ampel Raden Rahmat, yang menjadi titik peradaban Islam di Surabaya, di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, dengan masjid yang dibangun bisa mengembangkan dakwahnya bersama para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Alhamdulillah, keberadaan masjid sesungguhnya amat sangat penting bagi kita umat Islam, wabil khusus kepada kita yang diamani Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pengurus masjid, menjadi takmir masjid, menjadi bagian orang-orang yang punya amanah memakmurkan masjid. Hendaknya kita benar-benar jadikan amanah sebagai pengurus masjid sebagai ladang amal, ladang dakwah, seperti halnya yang telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid begitu penting. Mengapa? Setidaknya dua peristiwa penting yang mendasari masjid ini amat sangat penting bagi kita umat Islam. Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyampaikan Subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu maknanya dari masjid ke masjid Rasulullah diperjalankan. Kenapa kok tidak redaksinya minal Makkah ilal Palestina, dari Mekah ke Palestina? Tidak. Bukan tempat dia tinggal, tetapi bagaimana Rasulullah itu diperjalankan dari titik masjid dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Itu maknanya memang amat sangat penting masjid itu bagi kita umat Islam. Yang kedua, ditandai dengan peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dulu masih bernama Yasrib, kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah berdakwah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW, hal yang paling penting dan pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Bahkan sebelum sampai di Madinah, Rasulullah sempat berhenti sebentar sebelum sampai di Madinah di satu tempat. Kemudian Rasulullah membangun masjid yang namanya Masjid Quba. Sekarang dikenal sebagai Masjid Quba, sebagai tempat peristirahatan Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga dinamakan Masjid Quba. Bahkan ketika Rasulullah sampai ke Madinah, yang dibangun pertama kali juga masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi, sehingga masjid menjadi penting bagi kita umat Islam. Lalu
apa sesungguhnya fungsi masjid bagi kita umat Islam. Sesungguhnya amat sangat banyak fungsi masjid itu. Tetapi kalau mungkin saya boleh menyederhanakan setidaknya 3 hal penting fungsi masjid bagi kita umat Islam. Dari sekian banyak fungsi. Yang pertama, masjid berfungsi sebagai tempat ubudiyah, sebagai tempat ibadah umat Islam, di mana umat Islam diwajibkan menjalankan sholat, dan sholat yang terbaik dilaksanakan di masjid dengan berjamaah 5 waktu. Sehingga ketika masjid berfungsi sebagai sarana ibadah, maka kita sebagai takmir masjid, sebagai pengurus masjid, harus benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa agar peribadatan, ibadah, terutama sholat yang kita jalankan selama kita menjadi pengurus masjid bisa maksimal. Karena memang saya kalau boleh menilai fungsi masjid sebagai tempat ibadah masih jauh dari harapan, masih amat sangat belum maksimal. Kalau mungkin dibilang setidaknya yang aktif berjamaah di masjid barangkali tidak lebih dari 10% kalau dibandingkan dengan sholat Jum'ah. Coba perhatikan di masjid-masjid kita masing-masing, berapa jamaah sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terlebih subuh, atau bahkan asar. Yang rame mungkin maghrib, isya berkurang, zuhur sedikit karena banyak yang kerja, sehingga jamaahnya berbeda. Dari orang-orang yang mungkin kerja di tempat kita, sholat di masjid tempat kita tinggal. Kita bahkan keluar ketika kita menjalankan aktivitas saat bekerja. Tapi yang jelas, saat subuh adalah itu bukti jamaah kita yang sesungguhnya. Jamaah yang bermukim di sekitar masjid itu adalah dilihat dari saat sholat subuh. Bila dibandingkan dengan sholat Jum'ah, jauh sekali berbeda. Bahkan kurang dari 10%. Itu maknanya fungsi masjid sebagai tempat ibadah masih belum maksimal. Dan saat masjid sebagai fungsi ibadah, maka harusnya takmir itu mempersiapkan sedemikian rupa. Pertama, muadzin. Ya, muadzinnya harus dipersiapkan. Muadzin yang tentu kita pilih di antara jamaah, pengurus, bahkan kadang kita hire, kita memilih, mencari seseorang untuk kemudian menjadi petugas muadzin tetap di masjid kita, bahkan kita fasilitasi, kita beri honor yang cukup. Tetapi persoalannya, harusnya muadzin itu ada dari internal pengurus masjid, jamaah masjid yang punya kemampuan, kemudian kita upgrade. Yang kedua adalah imam. Nah, imam ini juga jauh lebih penting. Karena ternyata tidak semua masjid ketika membangun masjid juga disiapkan siapa imam yang layak menjadi imam, kemudian jamaahnya senang karena imamnya punya kemampuan dan punya kelebihan, bahkan suaranya enak. Nah, kalau dalam syariat, dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang berhak menjadi imam adalah orang-orang yang paham agama, orang-orang yang lebih faqih di antara jamaah itu, orang-orang yang mengerti agama. Tentu di antara jamaah, bahkan takmir masjid, harus ada orang-orang yang punya kafa'ah syar'i, punya pemahaman agama yang luas, dan bacaannya tentu harus bagus. Ya, aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya, bahkan lebih banyak hafalannya. Kita pilih yang paling banyak hafalannya, bacaannya bagus, punya kelebihan dan kemampuan agama yang cukup, dan punya akhlak yang baik. Nah, harusnya imam itu tidak satu, harusnya lebih dari 1, 2, 3, itu lebih baik.
Dan yang terpenting pula adalah khotib. Ya, sebagai sarana ibadah tentu saat Jum'ah, takmir masjid, insya Allah sudah mempersiapkan siapa khotib di pekan depan, bahkan dalam setahun sudah dibuat jadwal rutin. Cuman persoalannya, kebanyakan khotib itu diambil dari luar. Bahkan ada di antara jamaah pengurus masjid itu hampir tidak disiapkan calon atau imam, bahkan khotib yang punya kemampuan. Setidaknya di samping kita mengundang khotib dari luar, harusnya takmir masjid itu punya khotib cadangan. Punya khotib cadangan. Sehingga ketika khotib yang dijadwalkan itu tidak hadir karena sebab tertentu, maka bandal itu siap menggantikan khotib yang berhalangan hadir. Bahkan mungkin memang dipersiapkan, tidak semua khotib itu diambilkan dari luar. Ada sebagian khotib yang memang sudah ada dari internal, sehingga memang itulah fungsi masjid sebagai ibadah lebih maksimal. Di samping ibadah-ibadah yang lain, tentu sholat itu lebih penting. Tentu memang ibadah dalam masjid tidak hanya sekedar sholat, banyak yang bisa kita kerjakan, kita lakukan ibadah-ibadah di masjid. Setidaknya sholat itu kita jaga. Yang kedua, selain masjid berfungsi sebagai tempat ubudiyah, tempat ibadah, maka masjid itu harus berfungsi sebagai sarana tempat untuk tarbiyah, untuk pendidikan. Sebagai sarana pendidikan tarbiyah Islamiyah. Jangan biarkan jamaah itu awam, tapi jamaah itu kita harapkan faham tentang agama. Sehingga harus dirancang, diprogram bagaimana masjid itu punya fungsi pendidikan yang maksimal. Dan tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Jamaah butuhnya apa? Kalau mungkin jamaah itu belum semuanya bisa membaca Al-Quran, mungkin ini menjadi kebutuhan jamaah. Kita buat pembelajaran Al-Quran, tahsin, belajar Al-Quran. Semua jamaah yang ingin belajar Al-Quran dipersiapkan. Takmir masjid menyediakan program pemahaman Al-Quran lebih dalam lagi. Ada kajian tentang fikih. Kalau jamaah persoalan syariat tidak paham, maka dibuat kajian itu tentang syariat, tuntunan ibadah sholat yang benar, bagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain. Itu masjid harus mempersiapkan programnya, sehingga butuh kajian Al-Quran, kajian fikih, bahkan kajian hadis, tafsir, sesuai kebutuhan. Tidak kemudian hanya sekedar bikin kegiatan, bikin pengajian, tapi itu tidak dibutuhkan oleh jamaah. Jangan, sayang. Kalau jamaahnya butuhnya mau belajar Al-Quran, jangan kemudian hanya dibuat program bikin pengajian umum, tapi jamaahnya tidak bisa ngaji Al-Quran. Nah, ini kan sayang. Kan tidak sedikit masjid yang mengembangkan lembaga pendidikan itu tidak sekedar lembaga pendidikan yang informal, non-formal. Bahkan dibuat kalau memungkinkan bikin lembaga pendidikan formal. Silakan, banyak sekali masjid yang kemudian mengembangkan punya pendidikan TK, SD, SMP, SM, bahkan perguruan tinggi milik masjid. Kalau masjid berpikir panjang dan berpikir luas tentang fungsi masjid, insya Allah kebutuhan jamaah terpenuhi dalam masjid. Tidak usah berpikir keluar. Masjid insya Allah sudah bisa memberikan pelayanan pendidikan yang cukup bagi putra-putri kita. Kadang ada masjidnya itu megah, tetapi sepi program,
bahkan anak-anaknya itu pendidikannya jauh di luar-luar, padahal fasilitas di tempat masjidnya kalau dibuat program untuk bikin pendidikan ada, tapi tidak dilaksanakan. Ini yang kemudian fungsi masjid tidak berjalan maksimal. Yang ketiga, masjid itu berfungsi sebagai sarana istimaiyah, sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial keumatan, problem-problem umat. Nah, ini yang harus benar-benar dipikirkan. Bagaimana masjid itu menjadi solusi dari persoalan umat. Dari persoalan umat. Umat ini butuh apa? Masalahnya apa? Maka masjid harus tampil menjadi solusi. Apakah jamaah ini persoalannya dalam sisi ekonomi, masyarakatnya banyak yang dalam taraf ekonomi masih jauh, sehingga sibuk dengan pekerjaannya, lalu dia enggan, tidak sempat untuk berangkat ke masjid sholat jamaah, apalagi jadi pengurus. Maka masjid harus hadir. Atau setidaknya kalau ada masalah persoalan-persoalan individu jamaah, apakah jamaah itu ada yang sakit, maka masjid harus bisa memberikan solusi. Ada yang kemudian bikin pengobatan gratis, ada yang bahkan saya bikin klinik, ada yang bahkan saya bikin rumah sakit. Kalau kemudian ada jamaah yang ada problem masalah ekonomi, tidak bisa menyekolahkan anaknya, tidak bisa membayar SPP, maka masjid harus hadir, memberikan solusi. Kalau berpikirnya sejauh itu, insya Allah tidak ada masalah umat, masalah jamaah yang tidak bisa diselesaikan. Seperti baginda Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Ketika pada saat Rasulullah membangun masjid Madinah Al-Munawwarah, banyak kaum muhajirin yang kemudian ada masalah tentang tempat tinggal. Karena ketika hijrah tentu tidak punya tempat, maka Rasulullah bikinkan tempat sarana untuk bisa tinggal di sekitar masjid. Kaum suffah, bahkan ratusan, Rasulullah menyiapkan. Itu yang harusnya kita lakukan. Banyak sekali problem umat itu, tetapi masalah ini sesungguhnya masih jauh dari harapan. Masjid belum bisa memberikan fungsi yang terbaik untuk bisa memfasilitasi kebutuhan jamaah, kebutuhan umat. Kalau kita berpikir merancang dengan sebaik-baiknya, banyak beberapa masjid yang sudah bisa membuktikan fungsi masjid bisa berjalan lebih baik dari hari ke hari, dari bulan, dari tahun ke tahun. Maka tentu ini dibutuhkan sosok leader, sosok pemimpin, sosok pengurus yang punya pemahaman yang utuh, punya pengetahuan yang lengkap, bahkan punya kepedulian terhadap dakwah Islam yang titik sentralnya berada di masjid. Mudah-mudahan ke depan kita terus berpikir bagaimana masjid ini berfungsi maksimal, karena ratusan ribuan masjid yang berada di tempat-tempat kita, di kota-kota kita, Surabaya, sekian masjid, bahkan musola menjamur banyak. Itu harusnya kemudian bisa memfungsikan masjid sebagai sarana ibadah, sebagai sarana pendidikan, dan sebagai sarana program sosial umat, bisa benar-benar pelan tapi pasti akan terwujud pada saatnya nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pemakmur masjid, menjadi orang-orang yang menjadi tamu, bahkan menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala yang ada di masjid, yaitu takmir masjid, pengurus masjid. Karena pengurus masjid, takmir masjid adalah pegawainya Allah di Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid di mana kita diamanai menjadi pengurus.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman Islam, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.